Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. Rbin Ranggasyota Diantika, NIM 62114198. Dan teman saya Reza Dwi Pamungkas, NIM 6211419029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program kontrol doping. Program kontrol doping. Yang pertama yaitu pengertian doping. Doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal atau diberikan melalui jalan yang abnormal dengan tujuan meningkatkan prestasi. Selanjutnya yaitu program yang mengatur doping. Program yang mengatur doping yaitu ada WADA atau World Anti-Doping Program untuk memastikan program-program anti-doping skala nasional dan internasional berjalan dengan harmonis dan dapat dilakukan dengan efektif. Elemen utama dalam program tersebut adalah level 1, yaitu World Anti-Doping Code, level 2 standar internasional, level 3 petunjuk dan arahan. Tujuan utama dari WADC adalah untuk menjaga hak dasar atlet dalam berkompetisi secara bebas doping dan mempromosikan kesehatan sportivitas atau fair play dan kesamaan semua atlet dunia serta memastikan program-program anti-doping di level nasional dan internasional berjalan harmonis, terkoordinasi, dan efektif untuk mendeteksi dan mencegah doping. Berikut merupakan jenis-jenis doping yang dilarang oleh WADC. Yang pertama, anabolic steroid androgenik atau AAS. Yang kedua, peptide hormones. Yang ketiga, beta agonis. Yang keempat, hormon dan metabolic modulator. Yang kelima, diuretik dan masking agent lainnya. Lalu, yang keenam, stimulan. Yang ketujuh, narkotik analgesik. Yang kedelapan, kanabinoid. Dan yang kesembilan, glukokortikosteroid. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Reza Dwi Pamungkas. Oke, terima kasih banyak kepada Arbin. Selanjutnya saya yang akan membacakan PowerPoint. Dilanjut, selain 9 kategori yang tadi disebutkan, WADC juga melarang 2 zat lainnya yaitu alkohol dan beta blockers untuk beberapa cabang olahraga secara spesifik. Yang pertama ada alkohol. Alkohol dilarang karena ditemukan dalam darah dengan konsentrasi 0,1 gram per liter. Penggunaan alkohol dilarang untuk cabang olahraga air sports atau FAI, panahan atau WA, automobile atau VA, karate, motorcycling, dan perahu motor. Yang kedua ada beta blockers. Beberapa cabang olahraga spesifik yang melarang penggunaan beta blockers adalah panahan, automobile, billiard, golf, menembak, ski, dan ski. Beberapa contoh zat dari beta blockers adalah akebutolol, atenolol, tindolol, dan sotalol. Oke, bisa dilanjut. Oke, lanjut dampak penggunaan doping. Yang pertama adalah konsumsi obat doping. Itu bisa meningkatkan prestasi yang melampaui batas kemampuan normal. Maka bisa dibilang abnormal. Dan bila dipaksakan bisa menimbulkan exhaustion atau membahayakan kesehatan, dapat menimbulkan kekacauan dalam pikiran, delirium, halusinasi, perilaku ganas, dan juga aritmia jantung yang dapat menimbulkan masalah yang serius. Yang kedua, doping dengan suntikan darah atau doping darah ya biasa disebutnya. Ya, itu bisa menimbulkan reaksi alergi,
meningkatnya stimulasi darah di atas normal dan mungkin gangguan ginjal. Yang ketiga, golongan obat peptide hormonis dan analognya dapat berakibat si atlet menderita sakit kepala, perasaan letih, depresi, pembesaran buah dada pada atlet pria dan mudah tersinggung. Yang keempat, ada pemakaian obat analgesik. Pada atlet perempuan berfungsi menghilangkan rasa sakit ketika haid, namun dampak buruknya jika salah memilih obat bisa menyebabkan sulit nafas, mual, konsentrasi hilang, dan menimbulkan adiksi atau ketagihan. Yang kelima ada beta blockers, itu bisa membendung penyampaian rangsang ke jantung dan paru-paru, darah, terus memperlambat rata-rata detak jantung. Itu dilarang dalam olahraga seperti panahan dan menyelam karena menghindarkan getaran. HGH atau Human Growth Hormone, itu hormon pertumbuhan manusia. Itu efek yang merugikan itu bisa kadar lemak tinggi, lemahnya otot, dan aktivitas tiroid yang rendah dan cacat. Selanjutnya. Selanjutnya ada seorang atlet menggunakan doping, terus dia lagi kompetisi ya. Yang pertama adalah berdasarkan World Anti-Doping Code atau tadi WADC dalam bab 9 mengenai diskualifikasi secara otomatis bagi individual dan bab 10 mengenai sanksi individual berdasarkan bab 9 WADC. Bila seorang atlet terbukti menggunakan doping di saat kompetisi, maka si atlet ini langsung dinyatakan diskualifikasi. Yang kedua, bab 10 WADC berisi mengenai ketentuan pencabutan medali, poin, dan hadiah. Bab 10.1.1 dan sanksi larangan bermain maksimum 2 tahun jika terbukti tidak disengaja bagi atlet yang terbukti menggunakan. Next. Ya, dari apa yang telah kami paparkan, bisa diambil kesimpulan bahwa doping ini merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan. Doping merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh seorang atlet dan sangat bertolak belakang dengan spirit olahraga, merusak kompetisi yang bersih, dan doping juga dapat mempengaruhi generasi mendatang yang terpengaruh oleh perilaku atlet ternama. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang mungkin teman-teman bisa cari kalau mau. Oke, sekian presentasi dari kami. Saya Reza Dipamungkas dan teman saya Arbin Anggaseta Dwi Antika. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dari presentasi kami, masih banyak gangguan, masih banyak kata-kata yang salah ucap. Terima kasih. Silakan Arbin bisa ditutup. Ya, untuk tambahannya, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa besok ketika mata kuliah bisa ditanyakan di Telegram. Sekian presentasi dari saya dan Reza. Maaf jika ada salah kata ataupun yang lain. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.